Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di videonya Nenek Kembar ya. Nah, mulai episode kali ini sampai dengan beberapa video Nenek Kembar yang akan datang itu semacam vlog Nenek Kembar aja yang insya Allah akan menjalankan ibadah umroh ya tanggal 26 November ini. Nah, video ini memang sengaja aku bikin 1 minggu sebelum hari keberangkatan ya. Nah, oke. Pertama sekali tentu saja Allah memanggil orang-orang yang bukan memanggil orang-orang yang mampu ya, tapi Allah memanggil orang-orang yang memang mempunyai niat dan pantas untuk dipanggil ya kan. Jadi bukan berarti bahwa ini orangnya mampu lantas dia bisa dipanggil Allah untuk umroh. Enggak ya, kalian lihat kan begitu banyaknya orang yang kaya raya, yang berlimpah dengan uang, tapi keinginan untuk umroh atau hajinya itu tidak ada. Nah, bersyukurlah kita ya. Nah, oke, ini memang bukan umroh Nenek Kembar yang pertama, alhamdulillah ini udah yang sekian kali. Nah, untuk umroh kali ini memang sengaja Nenek Kembar aku ikut yang low budget ya. Aku pengen nyoba di usia aku yang udah katakanlah dalam tanda petik sepuh ini ya, aku nggak takut karena aku perginya sendirian. Jadi aku nggak takut, nggak ada perasaan beban apapun harus mengajak siapa-siapa yang harus aku bawa atau apa. Jadi aku bisa insya Allah aku bisa menjalani ibadah umroh dengan low budget ini ya. Oke. Nah, bagi kalian yang belum pernah berangkat umroh mungkin bertanya-tanya ya, dan aku yakin semua sudah pada tahu aja ya, tapi aku nggak salah di sini ya. Oke, yang pertama kita niat ya. Nah, tanamkan niat di hati kita bahwa insya Allah ya Allah hamba berniat untuk umroh. Insya Allah yang belakang-belakangnya menyusul ya. Nah, kemudian tentu saja kalian ada memiliki tabungan atau simpanan ya. Nah, percaya atau tidak, Nenek Kembar bukanlah orang yang kaya atau mempunyai uang berlebih, tidak ya. Aku pun ngumpul uang sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, aku ada berbagai macam masalah keuangan, tapi alhamdulillah kalau memang namanya dipanggil Allah gitu ya, semua rintangan itu terselesaikan. Oke. Nah, jadi yang pertama kalian tentu saja pertama tadi niat, yang kedua tentu saja kalian ada memiliki uang untuk berangkat itu ya. Kemudian yang ketiga kalian cari travel yang benar-benar amanah. Sudah tahu dong semua ya kan bahwa begitu banyaknya peristiwa atau kejadian-kejadian masalah umroh ini ya, yang gagal, yang tidak bisa berangkat. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada sahabat-sahabat semua dan juga kepada nenek ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ditunjuki Allah travel yang amanah dan terpercaya. Oke, setelah kalian searching dapat itu ya travel yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, sekarang tentukan hari dan tanggal, hari dan bulannya, kalian kapan berangkatnya ya. Oke, sudah dapat nih, misalnya pengen berangkat di bulan Januari ya kan. Nah, berangkat di bulan Januari sudah dapat, terus kalian menghubungi travelnya, kalian persiapkan adalah DP dulu ya. DP ini berkisar antara 10 sampai 50% daripada jumlah uang. Nah, kebetulan untuk Nenek Kembar ini namanya juga low budget ya, tentu saja uangnya di bawah 30 juta. Alhamdulillah semua sudah terbayarkan. Sekarang aku masih menunggu visa aja lagi. Hari ini jadwalnya untuk manasik ya, tapi karena aku ikut travel yang ada di Surabaya, jadi aku melakukan manasik umrohnya lewat Zoom saja. Oke. Nah, setelah kalian membayar DP, tentu saja kalian nanti akan disuruh melunasinya kira-kira 3 minggu atau 2 minggu sebelum hari H.
Oke, nah setelah itu kalian akan mendapatkan, setelah bayar DP akan mendapatkan perlengkapan di antaranya ya, bagi laki-laki tentu saja pakaian ihram ya kan, terus ikat pinggang ya kan, nah jadi berbagai macam ya, koper, perempuan iya juga, perempuan itu dapat satu set mukena, kaos kaki ya kan, terus sal juga dapat, nanti tanda pengenal juga dapat, terus baju dress code-nya dapat, baju batiknya dapat. Nah kebetulan ini nenek kembar menggunakan dress code-nya baju batik daripada travel. Kalau kalian pengen lihat ya, kayak ini. Nah, ini. Nah, aku simple aja ya, bikin modelnya simple saja. Ini begini, yang seperti pada ini gamis loh, ini gamis, cuman aku bentuk seperti ini. Oke, nah karena ini ada warna ungu-ungu, jadi nenek kembar menggunakan hijab yang warna ungu. Oke, nah udah ya. Nah kalian begitu dapatkan kain itu, kain pakaian batiknya, silahkan kalian taruh serahkan ke tukang jahit kalian, model terserah saja ya. Hijab itu pada beberapa travel ada yang dikasih hijab, ada yang juga enggak masalah. Sementara aku cuman dapat ini aja ya. Oke, nah ini memang sengaja aku bikinnya yang seperti ini ya, tuh ya kan, ini supaya memudahkan aku untuk wudhu nanti ya. Nah ini tentu saja kalian harus menggunakan sarung tangan, jangan lupa ya, yang seperti ini harus pakai sarung tangan. Oke, nah di video kali ini aku pengen apa saja perlengkapan yang harus kalian bawa ya pada saat nanti melaksanakan umroh. Nah nanti di dalam tas tentu saja yang paling penting adalah kalian harus bawa obat-obatan, jangan lupa. Obat-obatan itu yang menurut kalian sangat penting, diantaranya mungkin obat demam ya kan, obat flu, obat batuk, tapi aku saranin jangan yang obat batuknya yang berbentuk sirup ya, yang tablet semua, karena kalau kalian meletakkan di dalam tas, di dalam cabin, itu sesuatu yang berbau cairan itu nggak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam ya. Oke, mungkin di sini udah tahu, ada beberapa yang aku yakin banyak rekan-rekan semua di sini yang sudah umroh bahkan haji ya kan, dan sudah tahu soal itu. Aku share ini bagi yang belum pernah melaksanakan umroh, makanya mungkin ini mudah-mudahan berguna ya bagi kalian apa-apa yang harus dibawa. Oke, yang pertama penting adalah obat-obatan, karena di sana harganya mahal, jadi kalian harus list nih. Kalau yang biasa sakit kepala harus bawa obat sakit kepala, kalau yang kemungkinan takutnya batuk bawa batuk, kalau pilek iya ya. Oke, nah jangan lupa juga kalian bawa minyak angin, minyak kayu putih ya kan. Nih minyak kayu putih ini aku selalu bawa fix, kalau misalnya hidung mapet atau apa, aku oleskan di sini atau di bagian dada ya. Oke, nah jangan lupa juga kalian bawa fresh care, ini buat dioleskan nanti di pesawat kalau tahu agak pening ya kepala ya. Oke, nah jangan lupa juga kalian bawa tempat seperti ini untuk minuman. Kenapa ini sangat penting? Ini dikosongkan ya, cuma dimasukkan aja di cabin. Ini bisa buat ngebantu nanti kita pada saat kita berada di toilet, kita isi air untuk cebok, untuk cuci dan sebagainya, itu memudahkan ya kan. Atau kalau kalian nggak mau ribet, silahkan kalian bawa botol aqua atau gelas dari plastik atau apa, silahkan. Cuman aku nggak mau ribet karena aku sekalian nanti ini buat di dalam masjid, aku masukin air zam-zam di sini, jadi nggak apa-apa ya, aku bawa sekalian. Ini kecil banget ya dan ramping. Nah, kenapa aku perlu membawa ini? Karena aku pengen naruh gula nanti di sini, gula untuk aku minum teh panas, karena aku tahu aku kurang cocok dengan teh yang ada di Saudi, jadi aku bawa teh. Jadi di atas ini nanti teh celup aku taruh di sini ya. Mungkin karena aku ikut umroh yang 9 hari aja, jadi aku akan taruh sini 9 apa itu namanya untuk teh ya. Oke, nah ini aku taruh gula atau ada nanti apa lagi gini ya di sini ya. Nah kalau enggak nanti aku cuman bawa 2 aja cukup, ini gula dan ini teh. Jadi aku merasa sangat perlu hal seperti ini. Ini kan dikosongkan ya, nggak memberatkan pada saat dibawa ya. Oke, nah yang selanjutnya harus kalian bawa adalah pakaian dalam.
Oke, pakaian dalam wanita tentu saja agak ribet ya. Nah, ini kita bicara karena ini kayaknya videonya lebih cenderung ke para perempuan-perempuan, wanita-wanita cantik yang jadi temanku di sini yang nonton video ini. Itu pakaian dalam, kalian harus jangan lupa. Terus apa ya ini namanya, bagian kalau aku nggak memilih, bukan mindset ya, mindsetnya aku milih yang pakai lengan supaya keringat kita itu ini ya, tertahan di baju mindset itu atau di baju kaos tipis. Nah, oke, aku punya baju kaos tipis nih yang seperti ini, kaos ringan saja. Nah, ini tuh. Ya, ini sangat perlu. Aku beli beberapa. Aku pakai ini di bagian dalam sebelum aku memakai pakaian gamis atau abaya ya. Tuh kalian lihat tuh udah aku siapin pakaian-pakaian yang aku bawa karena 9 hari berarti 1 hari aku menggunakan baju ini pada saat berangkat, tersisa 8 hari berarti aku harus bawa 8 baju karena aku nggak mau nyuci-nyuci. Bagi kalian yang nggak mau sebanyak harinya kalian berada di sana, silahkan kalian bawa minimal 5 abaya atau 5 gamis ya, nanti kalian bisa beli di sana. Karena nenek kembar memang rencananya nggak mau belanja, nggak mau apa-apa, cuman fokus ibadah, makanya nenek kembar nggak mau juga repot capek dengan cuci-cuci, makanya aku akan bawa 8 baju plus nanti baju tidur dan ini bagian dalam. Oke, nah di bagian bawah roknya untuk lapisan baju abaya ya, itu kalian bisa menggunakan apa ya, celana aja. Sebentar ya, celana sebentar nih, celana seperti ini. Nah udah ya kan tuh. Nah, ini bahannya dari Crinkle ya, Crinkle Airfall. Ini sangat lembut dan bisa tuh nggak akan kucel, digini-gini kan juga nggak kucel ya. Nah, jadi aku padu padan dengan ini baru aku pakai abaya. Jadi semua keringat yang ada kemungkinan nanti akan kita rasakan di sana pada saat panas itu akan diserap oleh celana ini dan baju ini. Nah, jadi aku bawa juga sebanyak jumlah yang akan aku pakai 8 ini, dan ini aku bawa mungkin bisa dipakai 2 kali. Kalau enggak bisa kalian bawa juga sebanyak 8. Ini kalian bawa 8 ya. Nah, ini untuk dibawa. Oke, jangan lupa juga kalian membawa ciput karena ciput ini sangat penting ya. Tuh, aku sampai beli beberapa ciput, beberapa warna. Ya tuh, ini ciput ini sangat penting ya. Kenapa harus putih? Karena pada saat nanti kita akan mengambil niat untuk umroh ya, aku pengen yang serba putih, jadi ini perlu banget. Ini ciputnya contohnya ya. Nah, yang seperti ini akan kita pakai. Ini aku contohin supaya memudahkan aja ya. Nah, seperti itu ya. Baru kita akan pakai hijab kita, apakah itu berupa bergo atau berupa hijab segi 4 atau pakai pasmina atau apapun itu silahkan ya. Yang penting ini aku beli banyak, paling tidak aku akan bawa 8 lembar. Oke, 9 dengan yang aku pakai nanti pada saat berangkat, jadi harus ada 9. Ini aku belinya banyak nih, aku belinya 1 lusin. Oke, yang akan aku bawa nanti. Oke, nah karena aku kali ini berangkat jadi akhir tahun ya, maksudnya sudah memasuki musim dingin, jadi jangan lupa kalian harus siap dengan jaket. Oke, ini aku juga bawa jaket. Nih, aku pakai aja ya biar kelihatan bentuk jaketnya seperti apa. Panjang. Ini sangat perlu ya, karena cuaca kita keluar pada saat sholat subuh, sholat tahajud itu panas, itu sangat dingin luar biasa ya. Kemudian juga di hampir sepanjang waktu, terutama di Madinah itu cuacanya sangat dingin. Oke, ini ya, ini coba aku pakai ya.
bentuknya seperti ini. Kemudian ini bisa begini. Kalau kalian merasa sangat dingin bisa begini, bisa diikat karena ini ada talinya. Ini bisa kalian pakai resleting dan tertutup rapih lah semuanya. Ini baru aku beli baru, ini bagus banget. Aku ketemu, coba kalian lihat bahannya, bagus banget dan lembut banget dan misalnya dingin gitu ya. Oke, nah selanjutnya setelah ini jangan kalian lupa, kalian bawanya harus minimal 2 ya, takutnya kalau hujan atau apa ya, bawa 1 lagi cadangan ya, jaket ya. Nanti jaket itu satunya akan aku pakai pada saat aku berada di pesawat dan 1 aku masukkan ke dalam bagasi. Oke, selanjutnya yang kalian tidak usahakan bagi yang perempuan itu harus dipersiapkan karena ini cuaca sangat dingin. Jangan lupa lip balm ya, lip balm supaya nanti jangan sampai bibir kita pecah, tetap terhidrasi dengan baik. Kemudian jangan lupa, ini karena cuaca dingin aku menggunakan Nivea yang ini ya. Ini kita harus tacap terus, habis wudhu tacap lagi. Kalau kita merasa kulit kita agak kering harus diolesin lagi. Oke. Nah jangan lupa juga kalian harus beli gunting kecil. Gunting harus dimasukin ke dalam bagasi ya, jangan di dalam kabin, nanti akan ditinggal. Oke. Nah ini jangan lupa kalian juga siapkan, ini aku bawa beberapa cadar ya untuk di sana ya. Ini beberapa cadar. Kemudian jangan lupa tadi pakaian dalam dimasukin. Kemudian jangan lupa kalian juga membawa handuk ya, handuk kecil. Takutnya kita di sana habis berwudu atau apa ya, menghindari basah dan sebagainya, harus kalian bawa. Dan jangan lupa juga kalian bawa sarung tangan sebentar ya. Sarung tangan. Kalian harus bawa sarung tangan. Kenapa? Sarung tangan itu sangatlah penting karena cuaca sangatlah dingin di sana ya. Ini aku beli nih, jadi nanti kalian pakai. Nah selalu pakai aja pada saat sholat, nanti baru dilepas ya. Tuh, ini kan nanti kalian pakai ya, handsock pakai ya, sarung tangan pakai, disambung dengan ini, jadi nanti kalian merasa hangat ya selama di sana. Ini tidak berlaku tentu saja kalau kalian berangkatnya di musim panas ya. Ini karena aku berangkatnya menjelang akhir tahun. Tuh kan cantik juga ya kan. Tuh, oke. Nah nanti ini aku yang aku dapatkan ya, ini nanti di sini gitu ya. Nah oke, dan ini aku dapat tasnya di samping koper, kalian isi aja. Ini kan untuk di cabin ya. Kalau untuk di cabin kalian itu bisa meletakkan ini di atas ya, di atas kalian tempat duduk. Sementara yang di bagian bagasi harus benar-benar aman dan beres semuanya ya. Oke, nah jangan lupa juga kalian harus siap dengan ini. Kaos kaki kalian harus dihitung juga ya per hari, berarti kalau 9 hari berarti 9, 7 hari berarti 7 ya kan. Nah kalau lebih dari 10 hari cukup kalian bawa 10 aja. Nah jangan lupa kalian membeli yang seperti ini ya. Nah ini kaos kakinya tebal tuh, hangat di bagian dalam. Ini sejenis kayak sepatu anti slip, kalian lihat. Ini kalau dipakai di kaki seperti ini enak banget. Tapi tentu saja sebelum memakai ini kalian pakai kaos kaki dulu, atau bisa kalian pakai langsung. Bagi kalian yang suka pakai legging silahkan ya. Setelah pakai legging kakinya nggak perlu kaos kaki lagi, langsung masuk ke sini. Atau kalau memang cuaca sangat dingin bisa kalian pakai kaos kaki dulu, misalnya nih kaos kaki dulu ya, terserah kalian modelnya seperti apa. Baru kalian menggunakan ini bisa kita pakai di dalam masjid, jangan dipakai di luar ya. Begitu masuk ke dalam masjid kalian bisa pakai ini sehingga kaki tidak dingin menyentuh ubin daripada di masjid itu ya. Oke, ini ada 2 macam ya, ada yang pendek seperti ini, seperti kaos kaki tuh, dalamnya sama cuman tidak seempuk ini. Kalau ini memang bahannya tebal, harganya juga beda. Kalau ini tipis banget ya. Nah ini aku bawa ada 4, kemudian ini 1, dan ada beberapa kaos seperti ini penting banget. Dan jangan lupa juga kaos kaki putih.
karena kaos kaki putih itu setelah kalian ini pada saat sholat aku memakai kaos kaki putih. Oke, nah kalian juga jangan lupa menyiapkan ini ya. Ini nah ini buat sholat ya, praktis aja ya, karena nenek kembar gak mau yang diribet-ribetkan dengan terlalu banyak bawaan. Cukup dengan baju itu aja udah rasanya banyak banget ya. Nih ya, nih kita pakainya begini. Ini yang panjang ya, ada yang pendek. Oke, nah ini ntar ya tuh. Nah, oh ya sebentar ya, ini kayaknya baterainya mau habis, sebentar ya. Oke, ini tadi yang ukuran panjang. Ini ada juga ukuran kecil ya. Tuh, yang seperti ini. Kalian wajib punya satu ya. Untuk supaya kita itu, karena kan baju abaya atau gamis itu kan sudah panjang ya, tinggal pakai kaos kaki saja. Terus bergonya juga panjang, hijabnya juga panjang, semua serba yang panjang, nggak ada yang pendek ya. Jadi kalian tinggal tambahkan ini saja. Kalian tidak perlu lagi menggunakan mukena, nggak perlu lagi. Kalau aku begitu ya. Tapi kalau kalian tetap ingin menggunakan mukena silahkan. Nah ini yang pendek ya. Ini tentu saja pakai handsock ya nanti ya. Nih contohnya handsock nih. Nih yang seperti ini. Jadi tangan kalian itu terjamin. Nah tidak akan kelihatan. Nah seperti ini ya kan. Nah seperti ini saja. Kalau kalian tadi nggak mau memakai yang seperti ini ya, kalian bisa menggunakan yang jenis seperti ini. Ini udah bisa langsung kita pakai sholat ya kan. Nah tidak perlu lagi menggunakan apa ini, kan kalian sudah tertutup sempurna ya kan. Nah tinggal nanti kalau kalian di sini dagunya masih kelihatan, itu kan yang menggunakan apa tadi ya, ciput, itu bisa kalian tarik ke sini sehingga menutupi bagian sini. Tuh, yang seperti itu. Kalau kalian merasa kurang serk dengan seperti ini, bisa kalian tambahkan yang ini. Oke. Nah, udah deh. Kalian bisa sholat di pesawat, kalian bisa sholat di bis, atau kalian bahkan bisa sholat di masjid hanya dengan membawa beginian saja. Kenapa? Karena aku tuh nggak mau diribetkan ya oleh bawa terlalu banyak di dalam tas aku. Oke, nah kali ini juga aku nggak bawa tas, bener-bener nggak bawa tas seperti ini. Nah, tas. Nah kalau kalian pengen bawa tas juga, usahakan yang bisa diselempang ke badan seperti ini ya. Ini aku turunin sedikit. Oke. Usahakan jadi kalian bisa pakai selempang seperti ini, jadi lebih aman. Jangan kalian bawa tas yang dijinjing atau kalian taruh seperti ini. Demi keamanan jangan, harus kalian menggunakan seperti ini. Oke. Nah hindari seperti itu. Nah kenapa aku itu nggak mau menggunakan, sebentar ya aku mau cari tas. Oke, nah sekarang tas apa yang aku bawa pada saat setiap hari aku pergi ke masjid? Ini, yang seperti ini. Nih, ini kan. Nah, begitu ya, paling mudah. Oke, nah gitu. Tuh, udah tutup aman. Nah sekarang untuk menaruh uang, menaruh paspor atau menaruh KTP dan sebagainya, ATM, aku cukup bawa seperti ini saja. Yang ini bisa dimasukkan di leher. Semuanya harus safety ya. Kalian harus pastikan aman yang kalian bawa, jangan sampai hilang. Oke, nah ini seperti ini. Ada tas ini udah. Ini ringan, ini bisa masuk HP. Oke, aku pengen cari yang praktis ya, makanya aku nggak mau ribet-ribet. Ini nih, ini bisa masuk HP, di sini bisa masuk uang, di sini bisa masuk kartu-kartu kalian. Oke, ini udah cukup. Ini bisa untuk 2 HP loh, satu di sini dan satu di belakang. Oke, nah ini cukup untuk ke masjid. Kalian bawa ini saja. Pada saat sholat pun ini tetap masukkan nanti ke dalam bagian dalam, karena di dalam kan tadi pakai kaos di dalam, jadi masukin ke dalam abaya. Ini aman lah, pada saat sujud nggak mengganggu, tapi tetap di badan kita. Jangan menaruh barang apapun di depan kita pada saat kita sholat ya, tolong.
Walaupun di Masjidil Haram, walaupun di Masjid Nabawi, tetap kalian harus hati-hati banget dengan barang-barang bawaan kalian. Makanya hindari menaruh sesuatu di depan sajadah, di samping badan, apalagi di belakang. Jangan pernah letakkan. Makanya itu aku nggak mau bawa-bawa tas karena ini bahaya. Apalagi di sini aku taruh uang apa enggak, aku nggak berani. Aku cuma berani bawa ini uang seperlunya, terus perlengkapan kita yang penting, ATM dan sebagainya, karena aku rencananya aku nggak mau bawa uang rial ke sana, aku akan ambil lewat ATM saja. Jadi semuanya aku nggak mau menghindari uang terlalu banyak, uang banyak ya. Nah ini udah cukup sekali ya, kalian bisa tuh kan, enak buat sholat, buat apa, dimasukin nanti ke dalam baju, aman deh ya. Nah di dalam tas ini apa isinya? Di dalam tas ini apa isinya? Yang pertama ini tadi, untuk ke dalam masjid kalian perlu ini. Nanti begitu kita masuk bisa dimasukin air jam-jam. Kalau kalian haus pada saat apa itu kalian bisa menggunakan, atau bisa digunakan untuk berwudu. Airnya ini bisa, kalau kalian malas ke tempat wudu bisa kalian gunakan wudu kalau kalian batal ya. Oke, yang ini tadi nggak perlu dibawa ya, ini ditinggal di hotel saja. Oke, kan nggak mungkin bikin teh di dalam masjid ya kan. Nah oke, apalagi nih yang perlu nih seperti ini, tongsis. Nenek kan pengen juga nanti bikin vlog sedikit buat kalian, jadi ini harus kupastikan ada ya buat aku bikin. Jadi ini aku masukin juga ke dalam sini. Oke, nah aku tidak meletakkan ini ke dalam sini ya, dan ini bisa aku pakai di belakang. Aku bawa sholat tertutup oleh bergo atau hijab aku, jadi semua di badan aku. Yang di bawah ini cuman sajadah. Jadi kalian wajib membawa sajadah travel ya, jangan sajadah yang berat, sajadah travel aja udah cukup. Oke, nah jangan lupa kalau kalian memang merasa dingin jangan lupa bawa jaket ya. Kalau nggak mau bawa jaket nggak apa-apa. Kalau nggak mau pakai pada saat sholat, masukin jaket itu ke dalam sini. Semua praktis di sini saja. Ini cukup kok. Oke, nah yang tidak lupa dan wajib juga kalian bawa adalah sendal. Pastikan sendal kalian itu bukan sendal yang, bentar ya, mana ya tadi sendal berantakan nih nenek kembar. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini dengan kaos kaki yang tadi, kaos kaki yang anti slip tadi ya. Ini bisa dipakai ini. Pastikan sendal kalian bukan sendal jepit. Takutnya sendal jepit itu kalau keinjak orang di belakang itu akan putus. Usahakan kalian mencari yang seperti ini, ada belakang nih, yang di belakang ini dari bahan plastik yang tak anti air. Jadi kalau anti basah nggak masalah ini ya. Kalian harus seperti ini. Nah jadi yang begini kuat, keinjak-injak juga nggak apa-apa ya kan, aman, basah pun nggak apa-apa, pakai kaos kaki. Jadi nggak salah kalian ke dalam masjid juga bawa kaos kaki berlebih di dalam untuk ganti ya, karena mungkin aku rencana nggak akan pulang. Kalau untuk di Masjidil Haram aku dari subuh, dari tengah malam, dari tahajud itu sampai isya baru nanti aku pulang. Karena sekali lagi aku tadi menggunakan ya low budget, aku menuju ke Masjidil Haram menggunakan shuttle bus. Nggak apa-apa, sama saja dengan di hotel yang deket pelataran juga sama, karena harus turun lift, antri dan sebagainya ya kan. Memang begitu keluar itu, tapi aku nih nggak beda. Begitu keluar dari hotel aku langsung naik shuttle bus, begitu turun itu sangat dekat dengan pelataran, sekitar 200 meter saja. Jadi sama saja sebenarnya hotel yang aku tempati dengan hotel yang benar-benar berada di pelataran. Aku nggak perlu menunggu antrian lift, aku tidak perlu menunggu apa-apa. Aku begitu turun dari shuttle bus ini selalu standby 24 jam ya. Nah jadi nggak masalah. Makanya nanti aku akan kasih tahu reviewnya bagaimana ke kalian. Ini karena aku belum tahu bagaimana, begitulah keadaan yang aku lihat dari review beberapa orang. Nanti aku akan kasih tahu kepada kalian bagaimana di travel aku ini. Oke? Nah, oke, selanjutnya. Nah, bagi kalian yang memang ingin misalnya membawa mukena, aku saranin cuma bawa satu aja. Dan kalian pakai mukenanya yang bagian atas saja ya. Yang bagian atas terserah kalian pilih satu warna saja cukup, warna hitam atau warna putih. Mungkin supaya tidak kotor lebih baik menggunakan yang warna hitam ya. Nah, aku tadinya aku rencana pengen bawa mukena putih, tapi akhirnya aku putuskan aku nggak bawa. Aku cukup memakai ini saja ya.
dan kaos kaki itu saja. Ini aku udah beli khusus nih. Nih coba aku pakai buat kalian. Pada aku buat beli loh, ini buat ngambil mikot nanti. Tuh, udah beli, cantik banget. Nih lihat, cantik banget. Tapi udahlah, soalnya ini kalau dibawa ke dalam tas lumayan tuh ya kan, lumayan, jadi aku enggak lah. Nah, aku tetap bawa mukena ya, tapi aku bawa mukena traveling yang mungil begini, yang bisa dengan sangat mudah masuk ke dalam tas ini ya. Udah yang dari parasut ya. Oke, kalian pasti tahu ya, yang sering lihat di medsos pasti banyak yang ini, yang super mini ini ditambah sajadah travel. Jadi itu saja yang dibawa. Ini sajadah ya. Terus kaos kaki tadi dibawa, cadangan. Terus jangan lupa kalian bawa ini ya. Ini jangan lupa, ini sangat penting untuk air zam-zam, untuk nanti selama di dalam supaya nggak bolak-balik, capek ya kan. Begitu habis kalian isi lagi, jadi begitu terus. Lumayan menghemat tenaga ya, karena kita di sana tuh harus pinter-pinter menghemat tenaga. Bagi kalian yang mungkin perlu juga, silahkan kalian bawa fresh care di dalam tas ini atau apa, silahkan ya, nggak masalah. Oke. Rasanya nenek kembar udah cukup banyak menyampaikan semua ini, dan aku nggak bawa sabun cair, menghindari sabun cair. Aku bawa sabun yang batangan saja, karena ini setelah aku pakai nggak aku bawa lagi. Jadi aku bawa dua, satu untuk di Madinah, satu untuk di Mekah. Udah habis aku selesai makan, udah nggak aku bawa lagi. Jadi mengurangi bawaan aku nggak bawa lagi yang cair-cair ya, seperti itu. Nah, yang terakhir yang sangat perlu adalah kalian harus siapin yang namanya stop kontak colokan yang 3 seperti ini. Nih aku bikin ya. Nih, karena di Saudi itu 3, nggak normal seperti kita 2 ya. Nih harus 3, lihat ya, 3. Nah, dibikin ini buat ngecas, karena ini sangat penting sekali ya kan. Waktu terbatas, hanya malam saja, jadi aku perlu ngecas semua ini. Untuk HP aku ada 2 dan 1 untuk power bank. Itu sangat penting banget ya. Jangan lupa kalian bawa ini supaya jangan mati gaya nanti di sana, atau nggak bisa berhubungan dengan keluarga dikarenakan baterai kalian habis alias drop ya. Oke, sementara itu dulu. Nanti aku coba ya, apakah nanti kita akan sambung lagi ke penyusunannya setelah selesai ya. Oke, tunggu dulu deh. Untuk sementara cukup ini dulu ya. Tunggu sebentar ya. Oh ya, aku pengen ngajak kalian lihat dulu abaya yang aku bawa ya. Aku pengen cerita sedikit. Ini abaya ini belum pernah aku pakai, beneran aku beli tanpa aku tahu bahwa aku membeli ini akan aku bawa umroh gitu ya. Aku bener-bener nggak tahu sama sekali, dan nggak kepikir, beneran nggak kepikir nenek kembar akan umroh di tahun ini juga ya. Nah, ini kalian lihat, ini bentuknya seperti ini, pakai uning ya, lucu. Ini padu padan tuh masih ada, lihat. Masih belum ini. Kalau ini bergo ya, bergo yang langsung saja. Nah, ini warnanya, ini warna green. Kemudian ini juga bajunya tuh, semua yang cantik-cantik ya kan. Tuh, nanti akan dipadu dengan hijab yang ini bagian dalam. Kemudian ini sama seperti tadi juga, warna coklat. Dan ini aku pakai French shimmer ini udah sekaligus cadar ya, jadi mudah banget. Nanti aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana penggunaan ini nanti ya. Oke, nah ini juga seperti ini, warnanya coklat mocha. Oke, kemudian yang ini lebih tua. Nah, ini yang warna coksu, ini warna apa ya ini ya, kaki, warna kaki. Oke. Nah, kemudian yang ini warna yang warna rose, dan ini juga aku menggunakan bergo French shimmer juga yang bisa sekalian cadar ya. Oke, nah ini beberapa pakaian yang akan aku bawa. Jumlahnya ada 8, jadi satu hari satu. Aku nggak ganti-ganti baju, cukup satu saja satu hari. Dan ini juga nih bentuknya, coba kalian lihat ya, bentuknya lucu banget tuh, seperti ini. Nah, ini tangannya lebar,
Ini wudhu friendly ya, pakai begini. Dan ini panjang banget dan akan aku padu dengan hijab bunga-bunga. Ini warnanya udah aku pilih. Pokoknya satu baju satu hijab, satu baju satu bergo gitu ya. Oke. Duh, berantakan ini, lihat ini dia penampakan. Aduh, ini belum disusun ya, nanti disusun, aku akan kasih tahu ke kalian kalau sudah disusun rapi. Nah, kemudian untuk pada saat pengambilan mikot hari pertama ya, pengambilan mikot hari yang pertama itu aku menggunakan ini, sebentar. Nah, aku menggunakan seperti ini. Ini kebetulan aku dikasih mantu aku. Nah, seperti ini. Ini pada saat nanti aku pelaksanaan umroh hari pertama ya. Nah, ini tuh bentuknya seperti ini, lucu deh. Nah, gitu kalian lihat. Nah, ya kan? Ini penampakannya. Lucu ya. Aduh. Mohon doanya ya agar perjalanan nenek kembar lancar. Silahkan kalian tunggu video vlog nenek kembar selama berada di sana, kegiatan apa yang ada di sana. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nenek kembar benar-benar memohon maaf, ampun maaf apabila selama di video nenek kembar ada kata-kata yang tidak pantas atau ada jawaban di komentar kalian yang menurut kalian menyakiti hati. Nenek benar-benar minta maaf ya atas segala kesalahan nenek kembar selama ini. Apapun itu, nenek dari hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang mungkin nenek lakukan selama kita berkomunikasi lewat video ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya, dan tetap setia mengikuti vlog nenek kembar, perjalanan umroh nenek kembar kali ini. Oke, mohon doanya. Terima kasih dan sekali lagi minta maaf. Sampai ketemu di video nenek kembar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.